Jadi aku mau sharing dulu nih teman-teman, banyak banget komunitas-komunitas di TikTok yang sekarang udah mulai explore gitu ya dari sisi konten, terus brand-brand juga udah banyak yang migrasi ke TikTok. Kenapa? Karena audiensnya banyak banget. Dan di sini brand itu biasanya berusaha semaksimal mungkin atau ya mungkin teman-teman seller di sini untuk bikin konten serelevan mungkin dengan audiens TikTok. Kenapa? Karena di sini kebanyakan kalau teman-teman ngeh ya di iklan-iklan di TikTok itu bentuknya bukan kayak iklan di tempat lain gitu. Mungkin di platform lain kayak ya orang bener-bener ngeh kalau oh ini iklan banget ya udah di skip aja. Tapi kalau di TikTok dikemas sedemikian rupa, serelevan mungkin sama tren-tren yang sedang berjalan gitu ya, serelevan mungkin sama seleranya teman-teman audiens TikTok supaya apa? Supaya orang-orang yang nonton nanti akan mengambil tindak lanjut setelah melihat iklan tersebut gitu. Jadi bukan asal dilihat aja, tapi ada next step-nya gitu, antara beli atau follow atau ngeklik like atau pokoknya berinteraksi lah ya dengan iklan yang teman-teman udah post. Terus aku juga mau jelasin nih teman-teman tentang shoppertainment. Jadi gimana sih TikTok menerapkan shoppertainment? Shoppertainment ini apa sih? Jadi di sini TikTok membawa hiburan ke dalam pengalaman berbelanja atau shoppertainment gitu ya. Jadi selain bikin konten-konten yang relevan sama tren-tren tadi aku sebutin, teman-teman perlu banget bikin konten yang menyenangkan. Jadi bukan iklan yang mengganggu. Kalau mungkin ya di platform lain orang-orang bikin iklan itu iklan banget gitu ya. Tapi kalau misal di TikTok kita selalu encourage atau selalu mendorong teman-teman advertiser untuk bikin iklan yang menyenangkan. Misalnya kalau teman-teman di sini jualannya baju, bisa dibikin konten yang mix and match, misalnya muter-muter ganti baju, loncat-loncat ganti baju, atau kayak ya pokoknya semenyenangkan mungkin supaya orang nonton iklan teman-teman dengan sukarela gitu. Nah dari situ mereka ada pikiran kalau misalnya mereka lebih suka konten-konten brand yang lebih menyenangkan dalam menghibur tadi. Jadi kayak bisa dikemas semenyenangkan mungkin. Terus dari situ karena iklan-iklan tadi serelevan mungkin, terus menyenangkan mungkin, biasanya audiens TikTok itu dapat ide tentang brand atau produk baru nih teman-teman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mungkin teman-teman kalau misalnya udah sering scroll-scroll FYP TikTok gitu ya, teman-teman juga mulai enggak nih kayak ternyata ada produk ini nih, ternyata ada brand ini, ternyata gue juga baru tahu gitu. Aku juga kayak gitu. Jadi ini sebenarnya membuka kesempatan teman-teman juga sebagai pengiklan untuk mendapat jangkauan lebih luas. Jadi kuncinya adalah konten teman-teman gitu ya. Terus nextnya, nah di sini juga kenapa sih iklan di TikTok tuh unik? Yang pertama, pengalaman belanjanya full screen sama auto sound on. Kalau misalnya di tempat lain mungkin kalau teman-teman masang iklan itu bisa jadi iklannya cuma separuh layar gitu ya di HP. Atau misalnya kayak ya sebagian kecil doang banner, tapi kalau di TikTok ini full screen, jadi tidak ada distraksi, mereka benar-benar full fokus ngelihat iklannya teman-teman. Dan auto sound on juga. Auto sound on maksudnya gimana? Jadi pas mereka ngeliat ya udah mau musiknya, mau narasi teman-teman itu langsung keluar semua. Kalau misal di platform lain itu biasanya mesti ada action tambahan, kayak misalnya mereka harus ngeklik dulu karena auto mute gitu ya. Di sini pengalamannya lumayan oke banget karena full screen dan auto sound on tadi. Terus channelnya juga ada beberapa yang bisa teman-teman pilih untuk naikin sales. Pertama dari FYP, terus bisa dari live stream, terus bisa dari TikTok Shop juga gitu.